Saudara, minggu-minggu ini Tuhan berbicara sesuatu yang kuat sekali dalam hidup saya. Ada mungkin hampir 2 atau 3 minggu ini saya belajar dari seorang hamba Tuhan. Saya tidak klaim ini saya pribadi dapatkan pribadi, tapi saya belajar sesuatu dari hamba Tuhan ini. Dan beliau dipakai Tuhan begitu luar biasa. Saya seringkali kalau melihat orang-orang yang viral di Indonesia atau dimanapun, pada saat streaming seringkali tidak bisa mencapai angka sampai puluhan ribu, saudara. Tapi setiap kali beliau membuat streaming, setiap kali ibadahnya hanya 1 minggu sekali, itu 4 jam, hampir 4 jam dia beribadah. Makanya kita ini jangan alergi dengan namanya ibadah yang lama, saudara. Kita pun masih ada batas waktunya, hampir 2 jam mungkin sudah cukup lah selesai. Tapi beliau ibadah hampir 4 jam, dan saya melihat, dan kadang kalau saya harus streaming, melihat itu harus jam 2 pagi, streaming di negara itu karena di Afrika. Dan beliau kalau sekali streaming itu yang nonton hampir 175.000 orang, saudara. On streaming, bukan 175, 75.000 orang itu streaming, tidak keluar. Begitu menjadi dampak seluruh dunia. Dan hidupnya sangat memberkati sekali firman yang beliau sampaikan. Dan saya percaya hari ini ada sesuatu yang, ada satu kacamata atau angle yang Tuhan tuh saudara harus lihat. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Judul ini bukan berarti, ini saya buat sebuah clickbait atau sebuah umpan untuk membuat umpan. Sepertinya saudara kalau membaca judul saya, sukses itu sepertinya nggak boleh. Enggak gitu. Kadang Tuhan pun Tuhan pun yang memberi kesuksesan. Tapi di balik itu semua ada tipu daya yang orang percaya harus kenal dan tahu. Dan engkau tidak perlu jatuh setelah engkau sukses. Karena Tuhan tidak ingin memberi kita sukses, Tuhan tidak ingin memberi kita keberhasilan, atau Tuhan tidak ingin memberi kita pencapaian, dan kemudian saudara jatuh. Apakah bapak yang baik melihat anaknya jatuh gara-gara sukses, dia akan bangga, loh nah aku bisa beritahu kan, karena engkau sudah sukses makanya engkau jatuh. Enggak. Tuhan mau saudara begitu mencapai sesuatu dalam kesuksesan, dia mau berkata kepada saudara, nanti kita akan di poin yang kedua, saya akan bahas itu. Ada sesuatu yang saudara harus perhatikan, sehingga saudara tidak akan berhenti di tempat yang hari itu Tuhan beri di dalam hidup saudara. Tapi saudara akan terus continue, saudara akan terus berlanjut bersama dengan Tuhan, dan saudara tidak kehilangan Tuhan. Tapi itu semua kesuksesan tidak pernah menghancurkan saudara, tapi membawa saudara ke tempat yang jauh lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini saya ingin membahas sesuatu. Tolong siapkan firman di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Ada apa yang sedang ingin Tuhan bahas dalam hidup kita? Saudara, saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita siapkan Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-3. Saudara, saya selalu bertanya kepada jemaat, kepada para hamba-hamba Tuhan saat kita ikut seminar. Seringkali saya bertanya, tempat mana yang paling mahal di seluruh dunia? Mungkin di ruang-ruang tolong dinyalakan lampunya, terlalu gelap gak bisa kelihatan wajahnya. Saudara, tempat mana yang istilahnya di seluruh dunia ini yang istilahnya adalah tempat paling mahal di dunia? Banyak orang berkata dan banyak orang bilang tempat termahal di dunia itu adalah Freeport. Gak salah. Karena di situ ada gunung emas. Dan bangsa kita ini dijajah luar biasa karena gunung emas itu begitu dahsyat, penghasilannya itu begitu luar biasa. Tapi bukan. Menurut saya tempat termahal bukan Freeport. Atau mungkin saudara berkata, oh tempat-tempat di mana para raja-raja dahulu menyembunyikan harta karunnya yang begitu besar sehingga berabad-abad, bertahun-tahun bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. No. Tempat termahal di dunia itu bukan namanya treasure atau tempat-tempat jewelry atau tempat-tempat permata atau apapun juga yang termahal atau riches atau kekayaan yang begitu besar. Itulah tempat yang termahal di dunia. No. Tempat yang termahal di dunia saudara akan shock dan kaget. Saya berapa kali ucapan perkataan ini mungkin saudara nggak ngeh. Tempat yang termahal di dunia itu di kuburan. Saudara mungkin bertanya, loh Pak kok bisa? Begitu orang itu meninggal di dalam peti yang 2 kali 1 itu dikubur, kemudian di situ dia dimakamkan di situ. Di tempat itulah Tuhan akan berkata kepada manusia yang di situ, aku beri engkau 5 talenta, kenapa engkau baru pakai 1?
kekayaan potensi ilahi, Alkitab berkata ada 5, ada 2, ada 1. 1 talenta itu kalau dikonversikan dalam bentuk mata uang, itu mahalnya luar biasa, pernah dihitung hampir triliun. 1 talenta. Dan Alkitab berkata tidak ada satu pun hamba yang tidak diberi talenta sedikit pun. Semua diberi 5, diberi 2, dan diberi 1, itu menurut kesanggupannya. Tapi berapa banyak talenta potensi ilahi yang Tuhan beri dalam hidup kita seringkali terkubur hidup-hidup sampai hari mati kita, dan potensi itu tidak pernah keluar. Dan tempat paling mahal pada saat Tuhan melihat kubur berkata, nak, begitu kaya kekayaan aku berikan dalam hidupmu, tapi engkau tidak pernah bisa keluarkan, dan kau tidak berani melangkah, dan kau tidak pernah manifestasikan, nyatakan kemuliaanku melalui potensi yang aku berikan, talenta yang aku berikan dalam hidupmu. Tempat paling mahal adalah kuburan. Karena banyak orang, jutaan, miliar manusia, tidak sampai semua potensi ilahi, talenta yang Tuhan beri dalam hidupnya keluar. Semua terkubur sampai hari matinya. Saudara, jangan batasi Tuhan dalam dirimu. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan bukan monyet, segambar dan serupa dengan Tuhan. Ada sesuatu begitu Yesus mati buat saudara, Tuhan depositkan begitu besar. Dan kau tidak boleh mengkerdilkan setiap potensi Tuhan karena ketakutanmu. Sekarang lihat pertama, Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga. Ini adalah orang bernama Gideon. Dan kemudian dia sedang membuat sebuah peperangan kepada Midian. Dan hari itu Gideon dengan rasa takut, dia marah kedatangan seorang malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, dia tidak berkata, "Hey coward, hey kau pengecut, hey kau yang takut," karena Gideon bersembunyi. Gideon takut, di belakang layar dia bersembunyi. Karena bangsa Israel dijajah oleh Midian. Tapi hari itu malaikat Tuhan bertemu dengan Gideon. Yang langsung dia tunjuk adalah potensinya. Yang langsung dia tunjuk adalah destininya. Dia berkata, the man of valor. Siapa itu? Pahlawan gagah perkasa, padahal lagi sembunyi. Tuhan tidak pernah melihat saudara, lihat saudara hari ini. Tuhan kalau ketemu dengan saudara, Tuhan akan berkata, hey man of valor. Hei pengusaha yang dahsyat, hei bendaraku surga, hei pengkhotbahku yang hebat. Dia lihat destiny saudara. Tuhan tidak pernah lihat kekuranganmu, Tuhan tidak pernah lihat ketakutanmu, Tuhan tidak pernah lihat kegentaranmu, Tuhan tidak pernah lihat engkau tidak berani melangkah, tapi Tuhan lihat destinimu, the man of valor. Hei pahlawan gagah perkasa. Padahal lagi takut. Berapa banyak potensi yang terkubur gara-gara apa? Ketakutan. Sekarang lihat ujian pertama. Poin saya 2 hari ini, saya mau harap saya cover dua-duanya. Harus. Karena sesuai judul harus dua-duanya tercover. Yang pertama ujiannya adalah courage to do alone. Saudara harus berani melangkah sendiri. Lihat ayat Hakim-Hakim 7 ayat 3. Maka sekarang setelah terkumpul 32 ribu rakyat yang akan berperang melawan Midian bersama dengan Gideon, maka Tuhan membuat sebuah ujian. Dan ujiannya ada 2. Ujian yang pertama, ini banyak orang Kristen gagal, potensi tidak bisa keluar gara-gara ujian pertama gagal. Lihat ayat ini. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar. Ujian pertama adalah takut dan gentar. Pulang. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyahlah dari pegunungan Gilead. Ini ujian yang buat ujian adalah Tuhan. Dan jumlah mereka 32 ribu orang. Dan yang pulang, lalu pulanglah berapa? 22 ribu orang. Artinya the majority, suara kebanyakan itu bukan suara Tuhan. Saudara dengarkan baik-baik. Seringkali pada saat Tuhan memanggil engkau, Tuhan akan izinkan kau sendirian. Dan saat kau sendirian, kau tidak seringkali melihat hasil. Kau tidak akan menerima acceptance. Kau tidak akan menerima penerimaan dari orang lain. Yang kau lihat hanya cemoohan orang. Ngapain kamu lakukan ini? Sepertinya engkau sia-sia. No, membangun itu butuh waktu. Tidak ada sesuatu yang jadi besar
di dalam Tuhan skip proses. Ingat, He is the God of speed. Dia Tuhan yang memberikan percepatan. Dia Tuhan sedang bergerak dengan cepat. Tapi He never skip proses. Dia tidak pernah hindari proses. Proses harus ada. Ujian pertama adalah siapa yang takut dan gentar. Dan 22.000 orang meninggalkan tempat itu dan pulang ke rumahnya. Akhirnya pulang ke rumahnya. Banyak orang Kristen tidak berani melangkah. Padahal pada saat ibadah engkau mendengar dia bicara dengan suara berbisik. Buka warung ini nak, buka ini nak, lakukan ini nak, pergi daftarkan ke company ini nak, buat ini nak. Begitu engkau keluar dari gereja, you don't have any courage. Kau tidak punya keberanian untuk melangkah padahal dia sudah bicara. Kenapa Pak nggak berani? Takut dan gentar. Saya akan tunjukkan banyak kesaksian nanti. Semua orang yang jadi besar, semua orang mencapai greatness, semua orang menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, orang itu adalah orang yang berani mengambil resiko. Iman itu beresiko. Nah kalau salah, ya sudah, malu paling. Tapi iman itu berani beresiko. Iman itu selalu ditantang. Iman itu selalu di-challenge. Iman itu selalu orang akan mencemooh. Orang akan mendinai. Tapi iman itu adalah orang yang melangkah pertama kali keluar dari perahu dan berkata, kalau engkau Tuhan suruh aku jalan di atas air. Dan yang hanya melangkah cuma satu muridnya bernama Petrus. 11 tidak ada yang berani melangkah. Courage, berani untuk melangkah sendiri saat kau tidak ada dukungan. Dan 22.000 orang meninggalkan Gideon dan 10.000 orang stay. Ujian pertama, ujian keberanian melangkah seorang diri. Yesaya 51 ayat yang kedua. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Lihat saudara, ketika Abraham, baca ayat ini baik-baik dengan suara keras. Ketika Abraham, ulangi sekali lagi. Ketika Abraham apa? Alone, sendiri. Saat dia keluar dari Ur Kasdim itu bukan tempat yang tidak nyaman. Di situ Abraham kaya bersama bapaknya bernama Terah. Dia menjual berhala, dia menjual patung-patung dari emas. Dan Abraham memiliki semua yang dimiliki oleh manusia. Tapi hari itu panggilan Tuhan datang kepada Abraham. When he was alone. For I call him alone. Aku panggil dia seorang diri. Orang Kristen banyak takut kalau sendiri. Padahal kalau sendiri, eagle flies alone. Raja Wali itu kalau terbang sendiri, gak ada Raja Wali 10 terbang bareng itu gak ada. Yang terbang rame-rame itu empret. You are not empret, you are eagle. Flies alone, terbang sendiri. Kekristenanmu itu bukan rombongan. Kekristenanmu adalah sendiri dengan Tuhan. Mau murtad, 10 mau murtad, me, no. Mau genah buat aku, no. Terserah, sendiri. Kekristenanmu tidak tergantung orang. Kekristenanmu tidak tergantung acceptance. Hari ini dunia butuh namanya validasi. Dunia kita sedang terobsesi dengan medsos yang orang sedang memunculkan validasi di mana-mana, penerimaan dan di mana-mana. Dan tidak ada yang salah dengan namanya validasi dan acceptance. Penerimaan gak ada yang salah. Secara psikologis penerimaan itu membuat hatimu utuh, membuat hatimu sembuh, membuat hatimu diterima. Tapi untuk sebuah calling dan sebuah panggilan, kadang kau harus melewati itu seorang diri. Dan kamu tidak boleh menghancurkan, mengaborsi panggilanmu atau tujuan Tuhan dalam hidupmu gara-gara takut ditolak atau takut melangkah seorang diri. Ini kuat. Banyak orang nanti ketemu Tuhan akan malu sekali. Aku sudah kasih kamu, suruh buka ini, perusahaan ini, lakukan ini. Kamu kenapa tidak berani melangkah?
Kamu hanya dengar apa kata orang. Orang yang seringkali berkata tidak bisa, tidak mampu. Setiap kali aku ketemu Gideon, aku tidak pernah panggil, hey coward, hey pengecut. Aku panggil Gideon destiny-nya. Hey pahlawan gagah perkasa. Dan akhirnya Gideon mengalahkan musuhnya dengan 300 orang. Sekarang jadi film, 300. Tuhan tidak pernah memanggil engkau hari ini. Tuhan memanggil destiny-mu. Siapa bilang 12 murid adalah orang-orang yang hebat? Itu nelayan. Berapa pemungut cukai cuma 1. Yang pinter hitung duit malah jadi pengkhianat. Betul? Tapi Tuhan tidak pernah melihat keadaanmu hari ini. Tuhan lihat potensimu. Dengar baik-baik. Jutaan orang potensinya terkubur dalam kuburan. Kenapa? Karena dia tidak berani melangkah dan tidak berani mempunyai courage to do alone. I was called Abraham alone. Aku panggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim seorang diri. Dan hari ini dia jadi bangsa yang besar. Ditakuti seluruh dunia. Saya bicara bukan sebagai hamba Tuhan. Saya bicara sebagai saudara dimanapun pekerjaanmu. Apapun yang Tuhan instruksikan dalam hidupmu. Seringkali Tuhan akan bertanya, kenapa engkau tidak melangkah? Karena Tuhan butuh ketaatanmu. Dan seringkali engkau membuat takut dan gentar, membuat engkau tidak berani melangkah. Akhirnya engkau meninggalkan panggilanmu, engkau menghancurkan destinimu. Gara-gara engkau cuma butuh penerimaan. Karena dunia ini sedang diobsesikan dengan namanya penerimaan dari manusia. Dengar, penerimaan dari manusia perlu dan harus. Manusia butuh diterima. Tapi tidak boleh penerimaan itu membuat engkau menghancurkan dan mengaborsi destiny Tuhan dalam hidupmu. Percaya, katakan amin. Seringkali kalau saudara melangkah di awal, seringkali saudara nggak lihat hasil. Siapa bilang orang melangkah langsung lihat hasil? Mana? Orang bertanya, mana? Kamu sudah langkah, sudah buka warung, sudah lakukan ini, sudah buka pabrik. Mana? Orang seringkali mencemooh. Seringkali di awal kok nggak lihat hasil. Lihat baik-baik di Habakuk 2 ayat 3. Kalau saudara ngerti prinsip firman ini, Tuhan adalah Tuhan proses. He is the God of process. Dia tidak pernah skip proses. He is the God of speed. Dia Tuhan yang bergerak dengan cepat. He is the God of acceleration. Dia Tuhan yang bergerak dengan percepatan. But he never, dia tidak pernah skip proses. Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan, bahasa Inggrisnya vision. Visi itu, lihat Alkitab berkata, masih menunggu saatnya. Butuh waktu enggak? Butuh, saudara. Kalau visi itu sudah menunggu saatnya, tapi apa? Bersegera menuju penggenapannya. Dengan tidak apa? Menipu, enggak bohong. Lihat ayat ini baik-baik. Tetapi apabila berlambat-lambat, kalau sepertinya terlambat, Tuhan never telat. Kau ulang. Tuhan itu tidak pernah terlambat sedetik pun. Percaya sama saya. Kalau dia gagal, dia nggak jadi Tuhan. Dia bukan Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah meleset sedetik pun. Karena dia Tuhan. Tetapi kalau itu apabila itu kelihatannya visi itu berlambat-lambat, Tuhan cuma ngomong satu. Tunggu nak, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Dan tidak akan bertangguh. Sepertinya lambat, tapi dia tidak telat. Bahasa Jawanya enak begitu. Lambat buat dagingmu, lambat buat penantianmu, lambat buat kapan Tuhan aku sudah tunggu. Lambat buat apa yang kau nantikan hari. But he never late. Come on. Yang gak pernah terlambat. Gak telat. Kayak kita datang telat. Tuhan gak boleh telat menjawab doa saudara. Pak, ini kurang 1 detik mati loh. Gak apa-apa, memang kadang begitu Tuhan. Kurang 1 detik mati. Tapi gak telat dia. Membangun butuh waktu. Dan seringkali kamu seorang diri. Dan pada saat kau mulai membangun pada awalnya seringkali kau sepertinya berjalan sendiri.
Dan sepertinya bodoh. Orang berkata goblok kamu. Bodoh kamu. Ngapain kamu? Buang-buang waktu. Gak ada gunanya. Orang berkata gak masuk akal. Terlalu beresiko. Namun sepertinya bodoh. Orang lain belum lihat hasil saja. Karena dunia ini maunya result. Hasilnya mana? Di dalam Tuhan gak ada instan. Gak ada. He is the God of process. Walaupun butuh waktu 1 jam, 2 jam, He is the God of process. Gak ada instan. Yang ada instan cuma mie. Saudara harus kenali Tuhan yang seperti ini. Kalau saudara kenal Tuhan yang seperti ini, sepertinya lambat-lambat buat dagingmu. Tapi Dia tidak pernah telat. Saudara gak akan kecewa dengan Tuhan. Banyak orang kesadarannya, jujur ya, kecewa sama Tuhan. Karena penantiannya panjang sih. Dan penantian yang panjang yang tidak pernah kunjung datang, itu seringkali membuat kau letih, membuat kau marah, dan akhirnya membuat kau kecewa. Dan kenapa kau sadari kau tinggalkan Tuhan? Kau sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Baca firman, Dia berlambat, tapi tidak pernah terlambat, tidak pernah telat. Ada satu perusahaan minum di Indonesia, saya kaget, saya buka di ChatGPT. Dia berdiri pada saat zaman saya lahir, 1974. Kemasan air minum. Saudara tahu? Untuk diterima di pasar butuh waktu berapa lama? 10-15 tahun. Saudara generasi Z tidak akan mengenal namanya godok air. Kita dulu minum pakai godokan air. Teman saya dulu kalau minum dari air kendi. Belum digodok, belum diapa-apain, pokoknya masukkan kendi diminum. Orang-orang generasi X dan boomers tahu semua itu. Betul ya? Di depan rumah kita dulu ada kendi-kendi yang ditaruh di atas rumah kita. Itu supaya orang kalau mau minum tinggal minum. Itu kadang gak digodok. Kita terbiasa minuman air yang digodok dan air di kendi. Saudara tahu? Perusahaan pertama kali di Indonesia membangun perusahaan air kemasan. Sampai hari ini namanya sampai dikenal sebagai pionir. Itu berapa lama saudara tahu butuh waktunya? Lama. Untuk mengedukasi masyarakat untuk menerima dia. Untuk menerima air kemasan dalam bentuk botol, dalam bentuk seperti ini itu lama sekali. Dan seringkali orang gak sabar. Membangun itu butuh waktu. Kemarin di Manado ada seorang ibu gembala yang hadir sekitar 600. Bertanya kepada Pak Victor sama saya sama Pastor Michael Wijaya. Kalau Pak Victor, Pak Engki berdoa enak, minta gedung dikasih gedung. Kami sampai lumutan, sampai hijau, gedung tidak jadi-jadi Pak. Sudah 20 tahun. Pak Victor, Pak Engki cuma ngomong berdoa sebentar langsung dijawab. Ibu maaf. Saya jawab, kami 25 tahun loh melayani beliau. Kami tidak sandang sanyet, orang Jawa bilang. Kami keluar tidak satu peser pun uang kami bawa loh. He is the God of process. Dia Tuhan pegang proses. He never skip proses. Dia tidak akan pernah loncati proses. Speed cepat ya, akselerasi ya, percepatan ya. Tapi dia gak pernah skip namanya proses. Daud butuh waktu berapa lama untuk jadi raja? Sudah diurapi, sudah jadi raja. Tinggal naik tahta, begitu mendekat tahta langsung diburu, mau dibunuh yang punya tahta. Namanya Saul. Berapa lama? 17 tahun. Yusuf begitu dia terima mimpi, seluruh bulan, bintang dan semuanya akan sujud kepadanya. Dia berpikir, dia mendekati kepada mimpinya. Dia butuh waktu lama berapa? 13 tahun. Sampai ke mimpinya. Musa begitu dia dari Mesir sebagai the prince of Egypt, putra daripada Mesir. Begitu sudah dekat dengan Mesir, pikirnya dia bisa menjadi seorang raja. Dia bisa menjadi seorang penolong. Pikirnya dia sudah dapat firman. Dia mau datang membela saudaranya. Malah diburu sama Firaun. Dia dilempar di padang belantara 40 tahun. Ini pola firman. He is the God of process. Generasi ini generasi instan. Maunya cepat. Cuge cepat. Naikmu cepat. Jatuhnya juga cepat. Percaya sama saya. Dia butuh proses. Nanti ini poin kedua. Saya teruskan.
Pertama kali perusahaan air minum butuh waktu lama mengedukasi masyarakat Indonesia untuk bisa menerima airnya. Hari ini kita panggil, mau minum apa? Dia sebut nama merek, jeblet. Padahal itu mereknya dia. Sekarang saudara tahu perusahaan air minum di Indonesia jumlah nama yang punya merek berapa? Ratusan. Tapi pertanyaannya, siapa yang berani mulai pertama kali? Di balik orang memulai pertama kali itu ada yang namanya penderitaan, kesakitan, ditolak, tidak diterima. Itu biasa. When you build, kalau engkau membangun, it takes time, butuh waktu. Orang bangun hotel, pertanyaan saya, dia siapkan kamar 130 kamar. Atau dia siapkan mungkin hotel yang besar-besar. 200 atau 500 kamar. Pertanyaan saya, siapa yang garansi bahwa hotelnya akan terokupai penuh terus? Beresiko enggak itu? Beresiko. Tapi ingat, ujian pertama adalah siapa yang gentar dan takut pulang. Kalau engkau tidak berani melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan sudah ngomong, nah aku udah ngomong loh. Tak suruh buat A, kamu gak ngerjain. Tak suruh buat B, kau takut. Tak suruh buat C, kau gak berani. Tak suruh daftar ke perusahaan ini, tidak berani. Tak suruh lakukan ini, tidak berani. Yang salah siapa? Nanti Tuhan lagi di kuburan. Ya ampun, potensimu banyak. Tapi kamu takut. Seorang gembala, dia bangun gereja, nampung gedung belasan ribu. Siapa yang garansi bahwa gedungnya akan penuh? Apakah jemaat suruh tanda tangan, pokok kamu datang gerejaku ya? Tidak boleh kemana-mana ya? Apakah semua begitu? Kan tidak. Mereka bisa come and go. Saudara ini kan tidak bisa saya cap, pokoknya semua kepala besok pulang tak kasih jidatan, tak kasih HTI semua. Kalau masuk gereja lain langsung keluar, masa begitu? Kan enggak kan saudara? Semua itu beresiko. Pertanyaannya, berani nggak engkau melangkah bersama dengan Tuhan? Ada seorang penulis lagu, dia berikan sebuah kesaksian bagus sekali. Hari ini saudara tanya lagunya, pasti nyanyi semua. Nyanyi semua ada, nggak ada yang enggak. Seluruh Indonesia nyanyi semua. Bahkan lagunya pernah dibeli, bukan dibeli lah, diminta atau dibeli saya lupa. Sampai jadi lagu dunia. Bukan lagu di dunia, maksudnya sampai mendunia, lagu Kristen yang mendunia. Beliau cerita, kamu tahu lagu-lagu yang saya lahirkan, saya tulis itu berapa lagu yang ditolak? Berapa lagu yang tidak dinyanyikan? Berapa lagu yang sudah istilahnya gak kepake? Sekarang kan orang menikmati hasil lagu-laguku dinyanyikan, boom, nyanyikan boom. Itu hanya beberapa ratus atau beberapa puluh, saya nggak tahu. Tapi berapa dari ratusan lagu yang ditolak? Saya tahu. Kamu baru nulis 1-2 lagu ditolak langsung patah semangat. Sudah nggak nyanyi lagi, sudah mau dinyanyikan lagu sudah nyanyi sudah susah. Dan ini orang berapa ratus lagu saya ditolak. Berapa ratus lagu tidak dinyanyikan lagi. Tapi hari ini lagunya meng-Indonesia. Semua gereja nyanyi lagunya orang ini. Courage to do alone. Berani melangkah sendiri. Tidak ikut kebanyakan. Tapi ikut kata Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Saya harus loncat nih, kalau enggak selesai. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Poin 2 penting banget. 2 Raja-Raja 5 ayat yang 10. Lihat, dia adalah Tuhan, the God of process. Lalu Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali. Saudara pernah bertanya enggak sama Tuhan? Kenapa sih Naaman suruh mandi 7 kali, kok enggak mandi 1 kali? Pak, mungkin dia enggak pernah mandi. Bukan suruh mandi 7 kali. Enggak. Bukan itu alasannya. Elisa menyuruh seorang utusan kepadanya mengatakan, pergilah mandi berapa kali saudara? 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara pernah bertanya enggak? Kenapa sih Tuhan? Kalau engkau tuh maha kuasa, kau Tuhan yang hebat, kau Tuhan yang mighty, kau Tuhan yang luar biasa. Sekali ngucap, boom, jadi kodok.
Pernah berpikir? Berkata, kenapa sih Elisa nggak keluar? Tahir kau aman, Naaman langsung tahir. Kenapa Tuhan harus berkata mandi 7 kali? Saya pernah bertanya nggak? Ini the law of process. Ini adalah hukum proses, hukumnya Tuhan. Saat dia mandi pertama kali dia benamkan dirinya, keluar. Itu nggak ada tanda-tanda sembuh loh, saudara. Pertanyaan saya, saudara sudah berdoa berapa kali? Pak, utangnya tambah ganas yang nagih loh Pak. Sudah berdoa berapa kali? Sudah berkali-kali Pak, ratusan kali. Naaman pertama kali dia masukkan ke dalam air, ini udah ngomel nih. Kenapa sih mandinya kalau enggak di sungai Dipur aja, di daerah Aram. Itu lebih bersih daripada sungai Yordan. Waktu ngomel sekitarnya bagus. Tuhan, kalau dia minta yang mudah, kalau dia minta yang sulit kamu lakukan. Sekarang cuma minta mandi kok kamu kok rewel sih? Yang susah aja kamu lakukan. Yang mudah malah gak mau. Manusia itu sifatnya begitu. Disuruh yang gampang malah gak mau. Yang susah-susah malah dikerjakan. Kucing bang telon. Oh, yang pergi-pergi ngerti itu. Kembang kemenyan. Apalagi itu, ayam cemeni. Yang susah-susah dicari. Tapi yang cuma suruh mandi gak mau. Akhirnya bener juga. Masuk akal juga. Dia mandi. Mandi pertama gak terjadi. Saya tanya, mandi kedua. Apakah kemudian mulai yang merah-merah, kemudian kustanya yang putih-putih itu kemudian berubah menjadi merah? Mandi ketiga, apakah berubah? Mandi keempat, apakah sudah berubah? Tidak saudara. Persis pada saat dia lahir kusta. Tidak ada perubahan. Jadi kalau engkau berdoa sekali belum dijawab, 2 kali belum dijawab, 3 kali belum dijawab, 4 kali belum dijawab, 5 kali belum dijawab. Naaman pun sampai ke 6 kali dia benamkan dirinya. Bam! Gak ada perubahan. Tapi harus berapa kali Pak? Yang ke-6 pun tidak mendekati sembuh. Yang ke-6 pun tidak ada perubahan. Rumahku yang masih seperti ini, perusahaanku masih begini. Aku mengawali perusahaanku juga tidak ada perubahan. Keep on pressing. Tetap terus mendesak ke Tuhan. Dan begitu ke-7 kali dia lakukan, bam, dia keluar tahir. Bersih seperti bayi. Perempuan secantik apapun tidak mungkin punya kulit seperti bayi. Naaman kulitnya seperti bayi baru lahir. Sudah berapa kali berdoa? Pak, apa benar sih Pak seperti itu? Ya, dia Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi dia adalah the law of process. Dia adalah Tuhan the God of process. Tidak ada bukti apapun. Saudara tahu perusahaan yang generasi boomer pasti tahu nih. Boomer sama X. Siapa di sini pernah minum minuman karbon? Karbon, apa itu karbon dioksida benar ya? Kok karbon dioksida bukan ya? Oh, mati loh Pak minum karbon dioksida. Minum apa tuh ya? Yang ada mumpluk-mumpluknya apa? Spok karbon. Apa sih? Minuman tuh yang ada zaman dulu warnanya putih, bari botol, gelas. Terus ada tulisan, masih ingat masih? 7 Up. Ingat? Yang Z tidak tahu. Karena nggak muncul sana. 7 Up. Saya tahu. Itu lahir dari mana? Itu lahir dari hasil. Sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali gagal, 5 kali gagal, 6 kali gagal, 7 Up. Dia belajar dari Naaman. Boom. Dan itu mendunia. Bukan cuma Indonesia, mendunia. He's the God of process. 1 Raja-Raja 18:41. Saya harus buru-buru ini supaya bisa masuk poin 2. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab,
Pergilah, makanlah dan minumlah. Ini sudah 3,5 tahun gak ada air. Kering, betul-betul kalau di Israel kering, saudara. Gak ada air. Mau ngebor sumur gak keluar air. Pergilah, makanlah, minumlah, sebab, lihat nih. Ini masa kering gak ada hujan 3,5 tahun. Kita hari ini sudah lagi kering nih, sudah gak ada hujan nih ya. Rasanya kering, panasnya luar biasa. Ini 3,5 tahun kering, tiba-tiba pergilah, makanlah, minumlah. Dan Elia berkata, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Di tengah kering, total kering, tidak ada namanya hujan, air sama sekali. Bahkan sungai Kerit tempat dia minum pun sudah kering sama sekali. Tiba-tiba dia berkata, bunyi derau hujan, aku sudah mendengar. Dengar, kalau kau mulai bisnis, kau mulai sesuatu dalam dirimu, engkau harus mendengar derau hujan, sudah kedengaran. Matamu gak lihat, mata kita gak lihat. Tapi engkau harus dengar bunyi derau hujan. Lihat baik-baik. Teruskan ayat ini berikutnya gak akan selesai. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia malah naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkukkan ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudara ngerti cara berdoa Elia? Ini tak lihat ini, cara berdoa. Ini loh, cara berdoa Elia. Baca Alkitab. Dia membungkukkan ke tanah, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lutut. Gini kan, mukanya di antara kedua lutut. Kemudian dia berkata, setelah ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihat ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, gak ada apa-apa. Engkau berkata kepada Ahab, ada derau bunyi air hujan. Dia ngomong, sambil berdoa ini 7 kali dia begini, lihat suruh naik ke atas. Saudara kalau pernah pergi ke Israel, saudara akan dibawa ke Gunung Karmel. Nanti ada satu bukit, ada satu tangga yang menuju ke atas untuk melihat awan sebesar telapak tangan. Dan itu capek sekali. Bujangnya, Elia dari bawah berkata, aku sudah mendengar derau air hujan. Sekarang naik ke atas. Begitu bujangnya naik, sudah ke atas. Turun lagi. Tuhan, gak ada. Awan sebesar telapak tangan gak ada. Gelap awannya yang biasanya kalau ada gelap ada hujan, gak ada. Kemudian dia berkata lagi, tidak ada apa-apa. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata tidak ada apa-apa, nothing. Kata Elia, pergi sekali lagi, kedua kali. Demikianlah sampai berapa kali? Itu capek loh saudara. Siapa bilang ikut Tuhan gak repot? Nabi apa enggak sih? Sekali gak terjadi apa-apa. Saya ini turun naik tangga tinggi banget. Zaman itu gak ada tangga. Dia harus naik ke bukit untuk bisa lihat salku kota. Ada awan enggak? Enggak ada. Itu naik turun sampai yang ke-6 kali dia berkata, udah adalah Nabi capek saya. Coba dia berhenti di angka yang ke-6. Dia tidak akan pernah lihat kemuliaan Tuhan. Dan lihat ayat berikutnya. Pada saat ke-7 kalinya, berkatalah bujang itu, awan sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah. Setelah berapa? 7. Hujan deras turun. He is the God of process. Ayat terakhir, poin pertama. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 2. Ini lebih gila lagi. Dengar ya saudara itu tidak boleh anti dengan namanya profetik, ucapan perkataan hamba Tuhan. Kadang nasibmu cuma sekali, kau sudah nunggu berapa tahun. Tiba-tiba seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan. Hari ini kamu akan mengalami bam, itu penantianmu panjang selesai. Jadi. Saya masih ingat ada seorang gadis dari Manado, dia duduk depan. Saya dikasih ibadah penutup. Bukan penutup. Waktu saya nutup ibadah, di sini dia duduk di depan. Dia cerita sama saya. Malam sebelumnya dokter sudah bilang, papahnya harus cuci darah. Fix, lab, semua membuktikan harus cuci darah, gagal ginjal. Duduk ibadah pagi, dia masih ingat. Saya masih ingat. Kemarin di Manado saya cari, kamu kok gak muncul? Ya Pak lagi kerja, tapi saya pengen ketemu Bapak sebentar. Ya. Tiba-tiba dia di situ
Saya mau lagi menutup. Tuhan di dalam nama Yesus. Tiba-tiba Tuhan ngomong ada orang sakit ginjal sembuh. Dia lagi nunggu mujizat itu, ini ibadah mau ditutup. Aku percaya papiku yang sedang di rumah sakit ginjalnya sembuh dan tidak rusak. Saudara ngerti? Detik firman, ucapan firman yang dari Tuhan, bukan saya. Keluar, muncul karena Tuhan mau keluar. Aku yakin ucapan hambamu Tuhan. Papaku di rumah sakit sembuh. Minggu itu dicek lab lagi karena dia mau cuci darah. Dicek lagi, lab lagi. Dokter berkata, loh kok bisa ya? Ginjalnya normal. Come on. Ya enggak perlu cuci darah atau ginjalnya normal kok. Jangan nanti. You're rising, kok gak pernah tahu waktumu kapan. Penantianmu boleh lama. Tapi begitu firman itu keluar, makanya kami itu para hamba-hamba Tuhan itu berdoa, Tuhan, ini bukan cuma sekedar ibadah. Di mana ada prophesy, ada apa keluar. Kalau itu waktumu, seasonmu tiba setelah penantianmu panjang, bam jadi. Kalau engkau percaya, lihat nih ayat ini gak percaya lihat nih. Ini yang saya buktikan dengan ayat ini. 2 Raja-Raja 7 ayat 1-2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, lihat. Besok kira-kira waktu ini omongan yang ngawur banget nih Elisa. Karena Samaria lagi dikepung. Lihat baik-baik. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung segandum terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelek akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi ini perwira nabi gila, nabi bodoh kamu. Dia berkata begini, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab kepada Elisa, abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit terbuka, masakan hal itu mungkin terjadi? Nggak mungkin. Kita ini udah dikepung, mereka ada benteng, dikepung sama Raja Aram, dan kemudian mereka sudah habis-habisan, mereka kelaparan. Gilanya kelaparan itu sampai bayi digodok buat makan ibu. Saudara pernah godok bayi? Samaria pernah terjadi. Saking laparnya. Nanti Alkitab cerita, ini anakku sudah tak godok, kita udah makan, sekarang gantian bayimu. Ini gila saudara. Ibu gak bakal lakukan itu. Tapi ini terjadi di Samaria. Bahkan Alkitab kata, nanti maaf saudara, tai merpati punya harga. Saking gak bisa makan. Gak bisa keluar, dikepung sama tentara Aram. Mereka di dalam tembok Samaria dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba seorang nabi ngomong, besok. Dan dia berkata apa? Tepung terbaik, sembako naik. Langsung bisa dibeli. Besok. Si ajudan bilang, sekalipun langit dibuka gak bakal itu terjadi. Lihat ya ini. Jawab abdi Allah atau Elisa, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ajudan yang tidak percaya ini akhirnya begitu gerbang dibuka, itu mereka lari betul-betul di luar, terjadi kelimpahan luar biasa. Besok ketidakpercayaanmu itu membunuh. Saudara dengar, Tuhan itu bisa bekerja dengan dahsyat. Tunggu, nantikan. Terlambat Pak, enggak. Dia enggak pernah telat. Setan tugasnya cuma satu, dia membuat saudara kecewa. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Aku bisa kasih kamu waktu dalam waktu 1 hari, ngapain nunggu? Dalam waktu 1 hari dan semua berubah. Kita skip sekarang, saya enggak akan selesai. Kalau enggak skip. Terakhir, ini ujian yang paling sulit. Nanti pagi saya akan bahas. Ujian yang paling sulit. Buka Hakim-Hakim pasal berikutnya. Pasal 7 ayat yang keempat. Ujian yang paling sulit. Hakim-Hakim 7 ayat yang keempat sampai yang keenam. Ingat, ujian pertama, keberanian melangkah seorang diri.
Kita dipanggil harus berani melangkah. Kalau Tuhan sudah bicara, kerjakan. Kerjakan. Buka sekolah, buka lakukan ini, buka ini, lakukan. Tuhan bicara, pasti dia akan lakukan performnya. Dia akan melakukan ucapannya. Kalau dia bicara. Kalian lihat, yang kedua, ujian paling sulit. Seperti judul khotbah saya, tipu daya sukses. Sukses salah? Tidak. Sukses dari Tuhan. Greatness dari Tuhan. Kejayaan adalah milik Tuhan. Power adalah milik Tuhan. Kelimpahan adalah milik Tuhan. Kitab 1 Tawarik menulis Tuhan yang membuat orang jadi great, Tuhan menjadi orang buat jadi kaya, Tuhan membuat jadi power, Tuhan membuat orang menjadi riches and glory. Itu Tuhan yang memberi. Sekarang lihat, apa tipu daya di belakangnya. Pelajari kitab Hakim-Hakim 7 ayat 4 sampai ini mengubah mata saya. Saya bertahun-tahun tidak pernah dengar khotbah ini. Dengar ini bagus sekali. Lihat. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon. Lihat ayat ini baik-baik. Masih terlalu banyak. Setelah 32 ribu itu pulang karena takut dan gentar. Ujian pertama mereka gagal. Oke. Tapi ternyata masih ada 10 ribu yang berhasil melangkah keluar dari ketakutan, keluar dari kegentarannya. Oke. Tapi masih 10 ribu. Dan lihat baik-baik. Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Dengar ya, Tuhan tuh nyaring loh. Nyaring loh. 32 ribu jadi 22 ribu. 32 ribu jadi 10 ribu. 22 ribu hilang. Tinggal 10 ribu. Nyaring loh. Nanti aku Tuhan akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu Gideon? Inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Ayat 5 atau ayat 6. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu, lihat ujian yang paling sulit dan membuat banyak anak Tuhan jatuh adalah ujian air. Apa Pak maksudnya? Lalu Gideon menyuruh rakyat itu terus minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut. Dengar ya. Zaman dulu kalau berlutut tuh nggak begini. Ya. Lihat gambar saya. Berlututnya itu adalah seperti orang pojok itu. Tersungkur. Yang minum seperti dengan tangannya seperti ini. Singgir sendiri kan. Dan minum yang berlutut seperti ini sendiri kan. Lihat nih, ini ada poin yang saudara harus pelajari baik-baik dalam hidupmu. Kalau engkau mencapai sukses, dengarkan baik-baik. Lihat ayat ini baik-baik. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangan ke mulutnya ada berapa? 300. Nanti jadi pasukan Gideon 300. Keluar film namanya 300 dari sini. 300. Yang membawa air dengan mulutnya adalah 300. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berarti berapa? 9.700 itu berlutut tersungkur. Minum airnya begini. Singkirkan. Kebenarannya Pak, dengar Bapak. Saat engkau melakukan courage to do alone, kau melakukan perjalanan melangkah sendiri, kau dengar dia bicara, kau berani melangkah, dengar, kau akan mendapatkan hasil. Kau akan melihat perform, kau akan lihat mujizat, kau akan lihat bagaimana tangan Tuhan menyertai saudara. Tiba-tiba saudara mencapai kesuksesan, saudara tiba-tiba mencapai achievement. Apapun kau lakukan, tiba-tiba wow, dengar. Sikapmu tidak boleh seperti orang yang berlutut tersungkur ke dalam air. Kenapa? Orang yang berlutut tersungkur minum, berlutut langsung sampai air menjilat, dia sudah berhenti di situ. Air lambang kesuksesan. Dia sudah mencapai, dia berhenti. Dia tidak alert lagi, dia tidak waspada lagi. Tuhan, di sini sudah enak, perjalananku sudah sampai di sini.
Aku tidak perlu berjalan lagi dengan Tuhan. Aku nggak perlu berdoa. Aku nggak perlu percaya. Aku nggak perlu baca firman. Sudah enak di sini. Engkau berhenti. Perjalanan dengan Tuhan, you are on mission. Harus begini. What next? Akhir ini perlu supaya engkau tidak dahaga. Penantian yang panjang membuat engkau dahaga. Betul. Tuhan kasih hasil. Begitu hasil tiba, engkau harus minum hasil itu supaya enggak letih. Tapi engkau tidak boleh berhenti di tempat hasil. Karena di depan masih ada perjalanan peperangan yang jauh lebih besar. Di depan ada hasil yang jauh lebih besar. Di depan ada pemberian Tuhan yang jauh lebih besar. Engkau tidak boleh bau menyembah kesuksesan. Tidak boleh kesuksesan menjadi the Lord over you. Kesuksesan menjadi Tuhan dalam hidupmu. Kalau kesuksesan menjadi Tuhan dalam hidupmu, engkau berhenti. Padahal perjalanan dengan Tuhan tidak boleh berhenti. Oh, makanya saya berkata, kenapa nih gereja, kenapa sudah gini, udah enak kok. Suruh jalan lagi. You are on mission. Kau dalam misi bersama Tuhan. Nah, kamu sudah kaya kan? Sudah tak berkati kan? Di depan masih ada loh. Kenapa? Karena engkau mencintai aku. Karena engkau melakukan pekerjaan Tuhan. Engkau masuk dalam programku. Kau melakukan kehendak Tuhan di dalam zamanmu. Aku berkati engkau. Dan kau melakukan untuk memuliakan Yesus. Kehendak Tuhan itu apa Pak? Saat apapun yang kau lakukan dalam hidupmu, entah itu perusahaan, entah itu khotbah, entah itu gereja, entah apapun yang kau lakukan untuk memuliakan, ujungnya memuliakan Yesus dan memberkati manusia lain. That's the will of God. Itulah kehendak Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada pensiun. Kau harus siap. Sudah nak dapat toh. Gerejamu sekarang 3.500 toh. Ya. Di depan masih besar. Perjalananmu belum berhenti. Sudah ada yang nubuat 33.000. Saya tuh kadang kok mikir, cara nepi itu Tuhan. Iki aja nih kok ibadah Natal sesekira karuan. 3.000 itu caranya gimana? Orang yang berhenti nyembah kesuksesan. Jadi apa? Berhala. Salah gak sukses? Enggak. Kalau tidak pernah sukses jadi berhala dalam hidupmu, saudara tetap dalam jalur Tuhan. Kalau kepentingan kerajaan surga kau utamakan di atas kepentinganmu pribadi, tidak pernah sukses jadi berhala. Kalau engkau tetap berkata Tuhan, kau prioritas. Saya suka kata-kata ini. Saat aku menyembah, yang nyembah bukan cuma tubuhku, jiwaku dan rohku. Tapi saat aku menyembah, seluruh yang ku miliki, termasuk duitku, ikut nyembah. Di situ Tuhan punya kepentingan dalam hidupmu. Bisa gak percaya ini? Nah, kamu 1 miliar gak goyang, masih 10 miliar kamu mesti memikirkan pekerjaan Tuhan, program of God, the will of God, memuliakan aku. Dimanapun kau berada, dalam usaha apapun kau tetap berkata, aku ingin memuliakan Tuhan. Aku punya kepentingan berkati engkau. Yang lain boleh resesi, kamu tidak boleh resesi, kamu resepsi. Minggu lalu saya kedatangan seorang jemaat. Saya minta izin untuk cerita. Pak, hari ini orang ngomong resesi Pak. Saya tahu beliau. Saya Pak, gak ada resesi. Saya resepsi Pak. Gila angkanya gila. Tapi toh Pak, nah nih dengar. Saya mau kutip dari cerita ini supaya belajar. Saya tidak ingin menghina siapapun. Kebetulan kok dia ketemu sama saya, karena dia bukan tinggal di Semarang. Ada waktu dia ke Semarang kemarin. Tapi itu Pak, setelah saya diberkati dengan puluhan
Saya nggak lagi berdoa, saya nggak lagi gereja, saya nggak lagi baca firman, saya tidak lagi mencari Tuhan, saya tidak lagi bergantung ke Tuhan. Saya terlalu sibuk dan saya tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Dengar, kalau engkau sudah terlalu sibuk dan tidak punya waktu lagi dengan Tuhan, kau jadikan kesuksesan jadi Tuhan atas hidupmu. Berarti engkau nyembah kesuksesan. Dan Tuhan gak mau. Kita adalah 300, pasukan 300. Aku dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menghilangkan semua dahaga penantianku selama ini. Doa bertahun-tahun, beriman bertahun-tahun kau berikan hasil. Tapi di depan masih jauh lebih besar. Aku tidak boleh berhenti di sini. Ini ngubah perspektif saya. Siapa bilang Tuhan tidak memberi greatness dalam hidup kita? Dia mau. Siapa bilang Tuhan tidak mau kasih kesuksesan dalam kita? Dia mau. Pertanyaannya, kau nyembah gak? Siapa yang nyembah? Dirimu, termasuk uangmu, termasuk hartamu, termasuk semuanya. Semua ikut nyembah. Di situ Tuhan berkata, di depan jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Satu kali saya tanya sahabat kita dari Makassar, Pak, Bapak kasih perpuluhan? Enggak. Terus, bukan lagi perpuluhan, lagi Pak Inggi. Lebih dari perpuluhan. Satu perusahaanku ini buat Tuhan. Semua hasil buat Tuhan. Makanya saya heran, ini orang kenapa kalau hidupnya kok enak diberkati. Karena hartanya pun ikut nyembah Tuhan. Aku memberi lebih dari perpuluhan. Lebih dari semua. Dalam hidup saudara, Tuhan bertanya, cek hatimu. Kemarin di Manado, saya ada peristiwa saudara. Saya close dengan cerita ini. Buat KKR kesembuhan yang datang 700. Dan pada saat sudah berdoa seperti biasa, tantang. Yang paling enak itu adalah yang paling tidak adalah sesi tantangan. Nah ini, kamu punya keberanian tidak untuk nantang orang maju ke depan untuk bersaksi? Itu sulit, buat saya sulit. Kenapa? Ya kalau sembuh, kalau enggak, Bapak enggak malu. Sekarang saya belajar, enggak. Rai gedek banget. Saya belajar dari hamba Tuhan ini saya belajar. Kalau engkau berani memberikan segala kemuliaan ke Tuhan, kenapa kau tidak berani memberikan segala rasa malumu ke Tuhan juga? Kalau enggak terjadi sembuh ya Tuhan yang malu, malah pusing. Benar saya tantang yang maju satu. Satu pun yang sembuh, kenapa? Sembuhnya cuma kejedok kepalanya. Jeduk Pak, badan saya enggak lumpuh sih. Cuma enggak bisa bergerak. Sulit tuh bergerak begini sulit. Tapi sudah bertahun-tahun Pak, sekarang bisa. Ya itu lumayan sih. Tapi kan bukan kanker sembuh. Orang sudah pada lihat nih, Pastor Victor, Pastor Michael sudah lihat nih. Ini Pastor Hengki mau akan manuver apa ini? Di tengah sudah nantangin orang maju depan. Satana lagi, kamu harus jadi seperti satu orang kusta yang datang kepada Yesus bilang terima kasih. Ayo lari ke depan. Itu ada 300 pendeta. Sisanya 400 adalah jemaat. Maju ke depan, berikan kesaksianmu lagi. Enggak ada yang maju. Ya sudah toh. Enggak ada yang maju, saya nyembah Tuhan, saya close, saya tutup ibadah. Pak malu enggak? Enggak. Saya belajar memberikan segala kemuliaan ke Tuhan. Kalau sembuh ya Tuhan, bukan saya. Tapi kalau malu ya Tuhan yang malu. Sudah. Ada perasaan Pak. Kalau istri saya bilang sama saya, kamu tuh manusia enggak punya perasaan, Ben. Kadang di waktu-waktu seperti ini penting, saudara. Kalau sudah baperan kan nangis nanti. Kurang mari lu, bukan kamu kok. Sudah selesai. Tenang saya, sudah tenang. Pastor Victor mungkin lihat saya, Pastor Michael lihat. Iki kesembuhan nilai kok saya mari jidok ya. Sudah, yang sakit banyak. Tiba-tiba, sudah ibadah selesai, turun. Saya belajar. Ibu datang, Pak,
Maaf Pak Bu, saya ini ada tumor di sini Pak. Dan saat saya hilang Pak, loh kok tidak maju? Saya stres loh Pak. Saya takut maju, lihat Pak Enggi saya takut saya. Makanya saya nggak maju. Oh ya puji Tuhan. Tapi selesai ibadah, orang kedua datang. Pak, maaf Pak, kenapa? Tumor payudara saya sembuh. Lah kok tidak maju? Saya takut Pak. 1 hari setelah itu, ada orang lagi datang. Pak, maaf ya Pak, kenapa? Bapak saya sembuh sakit jantung. Taunya 1 hari sebelum datang ke ibadah, seminggu sebelumnya, dicek jantung ada penyumbatan dan harus diring. Sudah dokter kota berkata ring. Tidak bisa tidak. Pulang ibadah, cek ulang, plong, bersih, sembuh. Saya, Tuhan. Setelah dengar itu gimana Pak? Ini yang saya lakukan. Saya pulang ke kamar. Saya berdoa, saya close. Tuhan terima kasih. Aku hanya anak-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kesembuhan-Mu. Terima kasih untuk pengurapan-Mu. Terima kasih Kau berikan semuanya. Terima kasih Tuhan, aku hanya anak-Mu. Semua karena Engkau lakukan, bukan saya. Saya tidak perlu untuk menyembah kesuksesan. Saya berkata, let's go. Mari jalan lagi Tuhan. Go to the next. Jangan berhenti di tempat kesuksesan 1. Masih ada 2, masih ada 3, masih ada 4. Ada yang jauh lebih besar. Dan Tuhan berkata, kamu memikirkan kerajaanku. Aku punya kepentingan untuk menjaga perusahaanmu. Dan aku punya kepentingan karena kau tidak pernah kau makan untuk dirimu sendiri. Tapi kau pikirkan kerajaan surga. Dan kau akan ditambahkan dalam hidupmu. Siapa yang percaya katakan amin. Amin, mari pergi sama-sama di hadapan Tuhan. Hanya bagimu kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa ku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku
saudara, Dia adalah Bapa yang baik. Dari Tuhan eagerly, apa itu Pak? Sangat ingin memberkati saudara. Bahkan buat Tuhan hanya tinggal berkata satu kata, you become great, kau akan jadi bangsa yang besar. Itu sangat mudah. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah kita tidak menyembah kesuksesan itu? Bisakah engkau berkata, Tuhan, terima kasih untuk pemberianmu dalam hidupku. Aku harus memikirkan kerajaan surga. Aku harus memikirkan, dengar baik-baik saudara, segala sesuatu dalam hidupmu, dalam bisnis, dalam bekerja, jadi dokter, jadi profesi apapun, kau jual di warung apapun juga, ujungnya cuma satu, harus all about Jesus. Bisa Pak? Bisa. Kalau engkau berkata punya deal, engkau hari ini saya beri waktu 1 menit, kau punya deal dengan Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan dalam diriku, ujungnya adalah Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan. Aku jualan, aku bisnis, aku kerja di pemerintahan, sebagai seorang pejabat, ujungnya Yesus dimuliakan. Tuhan punya kepentingan untuk memberkati saudara. Dan yang kedua, saudara harus berkata, Tuhan, kalau engkau berkati aku sampai pada titik tertentu seperti itu, aku tidak akan nyembah kesuksesan itu, tapi aku akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Aku dan seisi rumahku, kami akan tetap melayani Tuhan. Di situ Tuhan berkata, nah, kok bisa aku percaya, aku akan beri sangat besar dan sangat banyak. Dalam hidup kita Tuhan punya kepentingan untuk memberkati kita. Karena kerajaan surga butuh saudara diberkati. Karena kerajaan surga butuh expand, menginjil, kemanapun pergi, itu bukan murah, itu sesuatu yang mahal. Tapi Tuhan butuh bendahara-bendahara yang berkata, Tuhan, all is for your kingdom. Semuanya adalah untuk kepentingan kerajaan surga. Tuhan akan punya kepentingan memberkati hidupmu. Amin. Mari angkat tangan sama di hadapan Tuhan. Bapak berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku punya deal dengan Engkau. Kalau Engkau berkati aku, kerajaan-Mu adalah nomor 1. Biarkan dia bisa mempercayai saudara. Biarkan Tuhan bisa mempercayai saudara. Nah, dunia boleh resesi, kerajaan surga tidak pernah resesi. Surga tidak pernah devaluasi. Surga tidak pernah inflasi. Kalau engkau mementingkan kerajaanku, dan ujungnya adalah Yesus, ujungnya adalah Yesus dimuliakan, di dokter, di bisnis, di profesi, dimanapun, aku punya kepentingan untuk memberkati engkau. Dan itu sangat besar. Baca Alkitab, Abraham bukan pengkhotbah. Abraham adalah seorang perantau. Abraham seorang pedagang. Daud seorang raja. Salomo seorang raja. Dan Tuhan memakai mereka dengan dahsyat. Dan berdoa di dalam nama Yesus, biar kami bisa dipercaya. Kami bisa dipercaya dengan sesuatu yang besar. Kami bisa dipercaya sebagai bendahara yang bisa dipercaya pada saat Tuhan kami datang. Dan firman-Mu berkata, pada saat aku datang melihat engkau dan kau bisa dipercaya, aku akan berikan harta milikku kepadamu. Firman-Mu itu ya dan amin. Kau akan memberikan harta yang sesungguhnya pada saat engkau melihat kami bisa dipercaya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Muncul orang-orang pengusaha-pengusaha yang diberkati dengan dahsyat yang tidak pernah masuk akal. Muncul orang yang diberkati dalam profesi dengan begitu dahsyat yang tidak pernah masuk akal. Muncul orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, pengkhotbah-pengkhotbah yang dahsyat yang tidak pernah masuk akal. Muncul orang-orang bekerja, berjualan, berdagang apapun dalam blessing dan berkat Tuhan yang tidak pernah bisa dihentikan oleh musim, tidak pernah bisa dihentikan oleh resesi. Muncul di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, be blessed. Dalam nama Yesus, be blessed. Yang diberkati akan tetap diberkati. Be blessed. Kau diberkati dan kau tidak akan menyembah kesuksesan. Kau akan berkata, for your kingdom sake, untuk kerajaan surga. For your kingdom sake. Perjalananku tidak akan pernah berhenti sampai di sini. I'm coming, I'm going, I'm
aku akan berjalan terus bilang, be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, ujungnya adalah Yesus. Pujian ini ku sembah, Bapa-Ku yang ku cinta. Kini ku sembah, kini ku sembah, kini ku sembah, Bapa-Ku. Sekali lagi katakan, kini ku sembah, kini ku sembah, kini ku sembah, Bapa-Ku yang ku cinta. Kami percaya, kami pegang firman-Mu, ya dan amin, jadi benih, bertumbuh, dan kami akan kejar terus panggilan Tuhan dan destiny Tuhan yang besar, karena Kau memanggil kami sesuai dengan destiny kami. Di dalam nama Yesus, dan semua yang percaya berkata, amin. Silakan saudara duduk sebentar sebelum saya serahkan ke Pak Michael. Saudara, kita akan ada lomba 17-an. Salah satunya adalah lomba padel. Kalau saudara bermain padel dimanapun, mari bergabung. Pak, saya nggak punya NIH, saya nggak punya nomor induk jemaat. Saudara datang ke ketua sel grup, dan ketua sel grup saudara akan memberikan saudara NIH nanti kepada pergi ke sekretariat dan berikan saudara NIH nomor induk HTE atau nomor induk HE katanya HTE. Oke? Silakan, Tuhan Yesus memberkati.